Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai video ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang yang diketuai oleh Halo, perkenalkan saya Irfan Muhandis Araki. Saya Rizky Putri Amelia. dan saya sendiri Fira Puspita Sari. Halo guys, jadi di sini aku mau ngejelasin gejala yang terjadi pada pohon mangga yang ada di sini. Jadi awalnya itu ditemukan lubang pada salah satu ranting pohon mangga ini. Lubang itu mengeluarkan kotoran seperti serbuk gergaji. Lalu setelah itu, daun-daun yang ada di ranting ini mulai layu, lalu mati. Tidak hanya sampai di situ, ranting juga ikut mengering, lalu mati dan menjadi rapuh. Setelah ranting ini mati, ditemukan gejala yang serupa pada ranting-ranting lainnya yang mengakibatkan hampir sebagian ranting pada pohon mangga ini mengalami kematian. Kalian bisa lihat kan guys perbedaan antara ranting yang sakit dan yang sehat pada gambar di samping ini. Jika ranting yang sakit kalian belah menjadi 2, maka kalian akan lihat di dalamnya itu terdapat lubang yang panjang dan berwarna hitam. Namun jika ranting yang sehat kalian belah menjadi 2, kalian tidak akan menemukan lubang yang panjang ini, karena ranting ini tidak terserang gejala yang serupa. Tapi ranting ini akan menjadi incaran yang akan menyebabkan ranting ini juga akan ikut mati. Jika gejala ini diamati dan dibandingkan dengan beberapa sumber, maka diduga mangga ini terserang hama penggeret batang mangga, di mana bisa kalian lihat foto dari sumber tersebut yang mengatakan bahwa pohon mangga ini terkena serangga penggeret batang mangga. Di sini kalian bisa lihat di mana foto yang dari sumber itu terdapat larvanya. Namun foto yang saya ambil sendiri tidak ditemukannya larva. Namun gejalanya itu sama-sama ada lubang yang mengeluarkan kotoran seperti serbuk gergaji. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit keriting daun cabai pada tanaman cabai rawit ungu. Identifikasi ini saya lakukan pada satu tanaman cabai yang ditanam di dalam wadah polybag. Untuk tingkat kerusakan pada tanaman cabai ini sendiri yaitu tergolong tinggi, di mana terlihat pada rata-rata jumlah daun tanaman yang memiliki gejala penyakit keriting daun cabai. Nah, deskripsi gejala penyakit keriting daun cabai yang saya temukan di lapangan yaitu yang pertama, tepi daun melengkung ke atas, yang kedua, ukuran daun berkurang, dan yang ketiga, tanaman berdiri. Tidak ditemukan tanda penyakit pada identifikasi ini, namun pada identifikasi ini saya temukan serangga yang berperan sebagai vektor penular penyakit, yaitu kutu daun atau dengan nama ilmiah Myzus persicke. Nah, kutu daun ini menjadi serangga vektor penular penyakit CMV, di mana kutu menghisap cairan daun muda dan bagian tanaman yang masih muda, sehingga memberikan celah untuk penyakit CMV dapat masuk ke dalam tanaman melalui perilaku makan ini. Nah, kemudian hal inilah yang menyebabkan daun menjadi keriting. Tanaman lada sendiri termasuk ke dalam tanaman tahunan, yang mana pertumbuhannya tidak luput dari hama dan penyakit tanaman, yang membuat tanaman lada tumbuh secara abnormal. Jadi, keabnormalan tanaman lada itu bisa disebabkan karena tanaman lada yang rentan terhadap penyakit atau patogen. Nah, untuk tanda penyakit dapat dilihat pada video di samping yang merupakan tubuh buah pada jamur. Nah, patogen yang paling sering menyerang pada bagian daun adalah jamur. Mana jamur ini akan menyebabkan penyakit, diantaranya penyakit karat daun dan penyakit bercak daun. Gejala yang ditimbulkan penyakit karat daun ialah terdapat bercak-bercak hijau kemerahan pada bagian daun yang terserang. Selain itu ada penyakit bercak daun pada daun lada. Lalu bagaimana sih cara kita tahu bahwa penyakit tersebut adalah penyakit karat merah atau bercak daun selain dilihat dari gejalanya? Yaps, benar, identifikasi penyakit. Identifikasi penyakit dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara uji tular yang dapat dilakukan secara manual. Contohnya pada gambar di samping ini.
Ya, itu adalah dua helai daun, yang dimana satu helai daun adalah yang terserang penyakit dan satu lagi daun tua yang tidak terserang penyakit. Jadi gimana sih caranya uji tular secara manual ini? Jadi uji tular secara manual ini, yang daun sehat tua tadi itu diberi luka, yang diseret atau dilukai menggunakan jarum atau lain sebagainya, yang kemudian ditempelkan dengan tanaman atau daun yang sakit. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang penyebab keabnormalan pada tanaman serta identifikasi penyakit pada tanaman. Nah, sekian dulu video kali ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.